Oke, halo Bapak Irfan dan juga teman-teman sekalian. Saya David Vincent dengan NIM 535240017 dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek UAS mata kuliah Frontend Programming, yaitu dengan proyek kami berjudul Perancangan aplikasi berbasis web untuk NFT membership dan pembayaran token IDRX sebagai solusi CRM Web 3 pada UMKM Miamin Untar. Selain saya, di kelompok kami itu ada Abraham Rasti Jajani, Kara Felix Yonito, dan juga Andrew Anstendik Takalaminga. Pertama-tama mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang kami, di mana kita tahu UMKM ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan mendukung perekonomian negara, terutama pada UMKM sektor kuliner. Sehingga di era digital ini, keberadaan platform online itu menjadi kebutuhan utama bagi UMKM untuk meningkatkan visibilitas dan juga efisiensi, di mana tanpa dukungan ini, UMKM itu berpotensi tertinggal dan juga mengalami kesulitan dalam bersaing. Oleh karena itu dibutuhkan solusi dengan teknologi pemesanan online, dan juga mampu mendukung pemesanan maupun pemasaran dan juga penyajian informasi secara lebih profesional. Oleh karena itu, kelompok kami mengembangkan sebuah website untuk UMKM Miamin Samping Untar dengan tujuan membantu penyebaran informasi secara lebih luas, menyediakan fasilitas pemesanan online, dan juga menampilkan daftar menu secara lengkap dan mempermudah pihak mitra dalam mengelola data serta layanan secara digital. Untuk pihak mitranya ini, kami memilih UMKM Miamin Samping Untar dikarenakan posisinya yang sangat strategis, yaitu di sekitar lingkungan kampus, di mana ini menjadikan UMKM ini sangat terkenal dan sering menjadi pilihan utama bagi mahasiswa maupun staf pekerja maupun warga sekitar. Miamin ini memiliki menu andalan, yaitu Miamin original juga Miamin pedas dengan berbagai variasi topping. Oleh karena itu, dikarenakan cita rasanya khas, harga terjangkau, dan pilihan menu yang sangat bervariasi, UMKM ini menjadikan UMKM yang cukup memiliki banyak pelanggan tetap yang datang setiap harinya. Lalu ada analisa front end. Pada desain front end ini, kami menggunakan Figma sebagai tools utama kami, di mana kami membuat halaman homepage, lalu ada halaman menu, halaman detail item atau menu, lalu ada halaman checkout, halaman login, dan dashboardnya juga. Kami menggunakan Figma ini juga untuk membuat karakteristik desain yang menggunakan warna cerah dan kontras, lalu menerapkan konsistensi komponen seperti button, card, dan navbar, lalu juga layout yang bersifat mobile first, di mana pengguna itu mayoritas akan menggunakan smartphone, dan juga animasi sederhana yang digunakan untuk memberikan visual. Lalu ini ada tampilan utamanya, dimulai dari homepage, lalu ada About Miamin ini menjelaskan sedikit mengenai UMKM kami, lalu ada visi misi, lalu ada hidangan andalan, menu secara lengkap, juga review pelanggan, dan juga Find Us Here, di mana ini akan disambungkan dengan API Map juga. Di situ ada footernya yang berisi kontak dari UMKM kami dan juga opening hours-nya, lalu juga loyalty program, lalu juga ada tampilan desain dari dashboard. Fitur-fiturnya secara lengkap itu ada navigasi utama, yaitu navbar dan juga footer, ada halaman home, lalu ada katalog untuk menunya juga, serta detail-detail menunya, dimana di katalog menu ini bakal ada informasi-informasinya juga. Dan untuk detail menu yang ini itu ada deskripsi lengkapnya dan ada tombol buat tambah ke keranjang. Dan di keranjangnya sendiri itu ada ringkasannya, kita bisa update, bisa hapus, bisa tambah, bisa menunjukkan total harganya secara otomatis, dan juga tombol untuk membayar atau pesan sekarang. Lalu juga ada login, yaitu ada autentikasi user, connect wallet, dan juga validasi input. Lalu riwayat pesanan, loyalty program atau membership, lalu ada lokasi dan juga footernya. Membuat fitur admin itu ada manajemen menu dan juga manajemen pesanan dan juga dashboard. Nah, untuk front end ini teknologi yang kami gunakan itu ada Next.js, di mana Next.js ini adalah framework yang berbasis React yang kami gunakan sebagai fondasi utama. Kami memilih Next.js ini karena ia mendukung server-side rendering sehingga konten seperti daftar menu dan lainnya itu bisa ditampilkan lebih cepat saat halaman pertama kali dibuka. Selain itu kami juga menggunakannya untuk router atau routing halaman otomatis, lalu juga pengenalan data menu melalui API internal Next.js, lalu juga optimisasi gambar. Selanjutnya ada React Bootstrap yang kami gunakan untuk tampilan layout menu yang rapi dan juga konsisten, lalu ada responsivitas untuk berbagai ukuran layar karena kami ingin membuatnya yang mengutamakan akses melalui smartphone, dan juga pengembangan komponen UI yang cepat tanpa perlu mendesain ulang dari awal lagi. Lalu selanjutnya ada Tailwind CSS yang kami gunakan sebagai pendukung styling supaya web kami ini terlihat lebih fleksibel dan juga estetik.
Dimana kami memanfaatkannya itu untuk menyesuaikan warna dan juga tema sesuai brandingnya Miyamin yang biasa dominan oranye, lalu ada mengatur spacing untuk ukuran, dan juga membuat style custom supaya beberapa komponen dari Bootstrap itu tidak terlihat default. Lalu selanjutnya itu ada analisa backend, di mana backend ini kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan framework Next.js, di mana Next.js ini menyediakan dukungan API routes yang memungkinkan pengembangan RESTful API tanpa menggunakan framework backend tambahan seperti Express. Beberapa keunggulannya itu juga integrasi penuh, kompatibilitas native, dan efisiensi dalam deployment, dan juga optimisasi performa secara otomatis dari Vercel. Lalu untuk database yang kami menggunakan MongoDB sebagai database utama, kami memilihnya karena MongoDB ini mendukung penyimpanan data berbasis dokumen yang fleksibel, skalabilitas horizontal, dan performa tinggi untuk query non-relasional. Lalu untuk ORM-nya kami menggunakan Mongoose, di mana Mongoose ini menyediakan lapisan abstraksi, dan kami menggunakannya untuk definisi scheme dan model, lalu ada validasi data, dan juga middleware untuk pre-save dan post-save, juga query builder untuk CRUD API. Lalu ini ada dokumentasi Hub API untuk front end-nya. Ini ada get data pesanan, post data pesanan, put data pesanan menggunakan ID pesanan. Ada data pesanan di MongoDB, data menu, lalu ada data user juga, dan ada admin dashboard yang berisi total pesanan, pendapatan, pelanggan, juga produk. Lalu ada dashboard menu, form tambah menu, form update menu, hapus menu, dan search menu, dan filter menu. Dan di dashboard order itu ada tambah order, edit order, hapus order, filter order. Dan juga user dashboard, itu ada tambah user, edit user, hapus user, search user, dan ini ada tampilan laporan dan juga tampilan pengaturan. Ini juga ada endpoint pesanan yaitu post, get, put, dan delete. Selanjutnya juga kita akan membahas deployment, di mana tahap ini merupakan proses publikasi dari aplikasi kami agar dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Dan untuk project kami kali ini, deployment ini kita menggunakan platform Vercel sebagai layanan hosting utama, di mana Vercel ini layanan cloud yang dirancang khusus untuk mendukung proses deployment aplikasi modern berbasis React dan juga Next.js. Kami memilih Vercel ini karena kemudahannya untuk integrasi dengan repository GitHub, performa tinggi, optimisasi otomatis terhadap framework Next.js, serta proses deployment yang bersifat otomatis melalui mekanisme continuous deployment. Lalu teknologi yang digunakan itu tadi ada Vercel Cloud, Git and GitHub Repository, Serverless Function, Vercel Edge Network, dan juga Environment Variables. Lalu untuk langkah-langkah menggunakan Vercel ini, yang pertama kita harus menyiapkan repository terlebih dahulu di GitHub, yang dimana struktur foldernya mengikuti standar Next.js, dan pengujiannya itu dilakukan secara lokal menggunakan perintah npf install dan juga npm run dev. Lalu untuk di Vercel sendiri kita harus masuk dulu ke webnya yaitu www.vercel.com, dan kita harus login menggunakan akun GitHub, dan pada dashboard itu kita bisa pilih opsi new project, dan repository GitHub aplikasi Miyamin ini kita pilih untuk proses import. Lalu kalau udah ini kita lanjut ke konfigurasi, di mana Vercel ini secara otomatis mendeteksi framework yang kita gunakan yaitu Next.js, sehingga konfigurasi build-nya ini tidak perlu secara manual lagi. Lalu kalau proses konfigurasi selesai, itu tinggal kita deploy, dan Vercel kemudian akan menjalankan seluruh proses build dan optimisasi. Dan jika udah sukses, itu akan langsung menampilkan alamat domain publik, misalnya https://miyamin.vercel.app, dan itu langsung bisa diakses oleh pengguna. Selanjutnya ada user guide. Yang pertama front end-nya dulu, itu tinggal kita, untuk mengakses website, itu kita tinggal buka browser dan masukin URL-nya, yaitu miyaminuntar.vercel.app. Lalu untuk registrasi, itu klik menu login atau register pada bagian kanan atas, pilih tab register, kita isi yang diperlukan, itu ada nama lengkap, email, password, dan lainnya, dan kita tinggal klik daftar. Data akan langsung masuk ke database, dan user langsung dipindahkan ke page login, dimana di login ini kita tinggal masukin email yang tadi udah kita pakai dan password yang terdaftar, dan kita klik login. Lalu kita untuk klik menu, itu ada di navbar. Di menu itu nanti ada tampilan gambar, harganya, dan juga nama produknya, dan pengguna itu bisa menggunakan fitur pencarian ataupun filter dengan mengklik salah satu menu, dan itu akan langsung masuk ke halaman detail menunya tersebut. Di halaman detailnya itu nanti ada fotonya, deskripsi menu, level pedasnya, harga, dan lain-lainnya, dan jika mau kita pesan itu tinggal klik tambah keranjang.
Namun kalau kita mau lihat keranjang sendiri pun itu kita bisa klik icon card di bagian kanan navbar, dan halaman itu nanti menunjukkan nama menu, jumlah pesanan, total harga, dan lainnya. Dan pengguna ini juga bisa mengubah jumlah pesanan, menghapus pesanan, ataupun lanjut ke checkout. Pembayarannya sendiri itu, website kami mendukung pembayaran menggunakan token digital IDRX melalui integrasi wallet Web3. Dengan cara melakukan pembayarannya itu, kita tinggal checkout, pilih metode pembayaran IDRX, klik connect wallet, pilih wallet Web3, dan sistem akan menentukan nilai konversi total pembelian dalam DRX. Lalu kita klik pay with DRX dan konfirmasi transaksi pada wallet. Lalu ada loyalty program atau NFT membership, di mana loyalty program ini memberikan reward kepada pelanggan berbasis NFT membership. Dan cara mengaksesnya itu kita tinggal login ke akun kita, klik menu membership, dan kita hubungin dengan wallet Web3. Lalu kita klik main NFT untuk mendapatkan NFT loyalty, dan NFT akan tersimpan pada wallet pengguna. Membership ini digunakan untuk diskon, promo, ataupun reward lain sesuai kebijakan yang disetujui dengan UMKM-nya. Lalu dari riwayat pesanan, kita bisa klik di riwayat pesanan, itu nanti sistem akan menampilkan daftar pesanan yang pernah kita lakukan, itu tanggal pemesanannya, itemnya, dan metode pembayaran serta statusnya. Lalu panduan untuk dashboard backend-nya, itu untuk login admin, kita tinggal masuk ke halaman dashboard, lalu kita masukin email dan password yang digunakan sebagai akun admin, dan login. Lalu halaman dashboard utamanya itu adalah ringkasan sistem, dimana itu ada jumlah menu, total pesanan, statistik penjualan, dan juga jumlah user. Untuk manajemen menu, itu kita tinggal klik dashboard menu, dan tabel berisi daftar menu itu bakal muncul. Kita bisa add menu, dimana kita tinggal klik tambah menu, lalu kita tinggal isi datanya, dan kita save. Untuk edit itu tinggal edit pada tabel, dan kita ubah data sesuai kebutuhan, dan kita klik update. Untuk hapus, kita tinggal klik hapus. Dan untuk manajemen pesanan, itu kita tinggal ke dashboard order, dan akan ditampilkan daftar pesanannya, dan juga kita bisa update dengan mengubah status pesanannya, dan kita tinggal klik update order. Untuk manajemen user, itu kita bisa tinggal ke user dashboard, daftar user bakal ditampilkan, dan admin itu bisa nambah, ubah, maupun menghapus data usernya. Dan untuk laporan transaksi itu tinggal klik menu laporan, dan itu akan menampilkan total penjualan dan juga jumlah pesanan, dan admin juga bisa ekspor laporan tersebut dalam bentuk format maupun dokumen lain. Lalu untuk pengaturan sistem itu ada konfigurasinya, itu ada informasi UMKM, ada banner promosi, wallet penerima IDRX, dan juga pengaturan program loyalty. Dan terakhir ini ada video program dari website kami tersendiri yang sudah dibuat oleh anggota kelompok saya, dan juga ada nantinya video presentasi laporan ini. Sekian dari saya, presentasi project UAS Round kelompok 2, yaitu project membuat penerapan perancangan aplikasi berbasis web untuk NFT membership dan pembayaran token IDRX sebagai solusi CRM Web3 pada UMKM yang menuntar. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir.